Mbak Aurel masih sedih ya? Karena masalah yang terjadi sama Pak Dikta. Kamu tahu ya, Mam? Iya. Saya bukan tahu dari Pak Dikta, tapi saya tahunya dari Mas Kenzo. Mas Kenzo sendiri yang cerita ke saya, katanya ada perempuan yang ngaku-ngaku dia mengandung anaknya Pak Dikta. Tapi saya kalau jadi Mbak Aurel akan percaya Pak Dikta sih. Karena saya juga gak percaya sama perempuan itu. Nggak jelas ceritanya. Lagian juga Mbak Aurel jangan terlalu gampang terhasut ya. Takutnya nanti malah ini semua cuman buat kerusak hubungannya Mbak Aurel dan Pak Dikta. Dan dia fitnah Pak Dikta aja. Iya, Mo, tapi aku butuh bukti yang lebih kuat. Supaya aku bisa benar-benar percaya sama Mas Dikta. Enggak. Mas Dikta tahu apa, Mas? Ini data nama karyawan yang pernah kerja di Sentintia Cafe. Udah cek satu persatu, dan gak ada perempuan yang namanya Zia yang pernah kerja di Sentintia Cafe. Kamu boleh cek sendiri kalau kamu mau. Aku nggak nyangka. Mas Dikta sampai segitunya buat buktiin kalau dia emang gak salah. Saya mau tahu kamu tuh sampai punya kecurigaan kayak gitu karena apa? Saya udah cek golongan darah saya 2 kali, Mbak Cynthia. Dan nggak ada yang sama. Bahkan saya sampai ke rumah sakit di mana tempat saya dilahirkan. Kata petugas di sana, bahkan sama sekali nggak ada data tentang saya lahir di sana. Kalau Rianti melahirkan dan Kenzo diangkat dari panti, terus anak yang Rianti lahirin tuh kemana? Jadi ibu yang saya kira ibu kandung saya ternyata bukan. Dia cuman yang ngasuh saya dari kecil. Dia ibu angkat saya, Ibu Widuri. Jangan-jangan Mutiara beneran anaknya Rianti. Dan Kenzo bukan diambil dari panti, tapi diambil dari... Pak Junet, terima kasih ya sudah mempercantik makam ini. Sama-sama, Pak. Oh iya, tolong ini diterima dari saya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Kalau gitu saya permisi. Mari.
Sekarang makam ini sudah dipercantik. Saya harap dengan dipercantiknya makam ini, kamu di sana makin cantik dan bersinar. Salam ya buat ibu kamu, ya nak. Kalau lihat Pak Ditya nangis kayak gitu, saya jadi ikut sedih. Tapi saya juga kesel sama Pak Ditya yang dulu khianatin Bu Widuri. Kalau emang saya cinta itu, kenapa harus dikhianatin? Ini banyak banget Mas, gimana cara ngeceknya? Aku juga udah bawa laptop. Kamu bisa cek sendiri data di soft copy-nya di laptop. Bisa dipastikan data-data di sini nggak ada yang bisa diubah, dihapus, ataupun diedit. Kalau kamu nggak percaya juga, aku bisa telepon Pak Yuda sekarang. Atau kalau kamu masih nggak percaya, aku bisa panggil seluruh karyawan aku yang pernah kerja di kafe aku. Aku juga. Udah Mas, gak usah. Aku percaya kok sama Mas Dikta. Kamu percaya sama aku? Ya, aku percaya. Makasih, Ara. Kira-kira siapa ya orang yang udah nyuruh perempuan itu? Siapa lagi kalau bukan Ivan? Tapi kayak Ivan gak mungkin deh ngelakuin hal kayak gitu, Mas. Ivan emang gak suka kalau kita tunangan. Tapi kayak Ivan bukan tipe orang yang bakal nyuruh orang buat ngehancurin hubungan kita. Terus siapa lagi orang yang gak suka kita pacaran? Apalagi sampai tunangan. Aja. Siapa? Mbak Marsha. Ya, tapi nggak penting banget sih siapa yang nyuruh. Siapapun itu yang nyuruh, saya yakin pasti niat dia emang buruk. Dia cuma pengen ngerusakin hubungannya Pak Dikta dan Mbak Aurel. Apalagi setelah tahu kalau kalian tunangan. Itu sih menurut saya. Bu Cynthia. Bu Cynthia kenapa? Nggak apa-apa. Saya cuma sedih aja dengar cerita kamu. Aku ngerasa ada sesuatu yang janggal. Seperti ada sebuah puzzle baru yang mulai melengkapi segala peristiwa.
Yang jelas ini berhubungan dengan masa laluku. Aku gak tahu kenapa, tapi feelingku kuat sekali. Kalau Kenzo ini mungkin memang anak kandungku.